Saya sebenarnya sudah disampaikan. Jadi maksud saya Gus Miftah untuk kata-kata itu dan untuk beberapa sikap beliau di panggung harus kita kritik keras. Bahwa ketika ada orang yang melakukan pelecehan di ruang publik, di tempat terbuka dan ditertawakan bersama, itu sebenarnya adalah sesuatu yang memang menghina kemanusiaan. Tetapi kalau orang yang dimaksud itu kemudian sudah saling memaafkan, sudah apa, Ya dan sudah, itu gitu ya. menjadi bagian dari pelajaran. Kalau misalkan masyarakat masih juga membenci, saya mengajukan ini beberapa, dan saya pikir ada beberapa jurnal ilmiah yang juga sudah dipublikasikan terkait dengan hal ini. Kalau misalkan kita masih membenci pada polemik pihak lain yang sama sekali tidak berhubungan dengan kita ikut-ikutan membenci, maka kemungkinan besar hati kita lah yang sedang menderita. Jadi hati kita menderita, jadi ketika penderitaan itu membuncah, kita ingin mengeluarkan kebencian itu kepada pihak lain. Jadi ketika ada yang jatuh, ketika ada yang melakukan kemaksiatan, ketika ada orang yang memang melakukan kesalahan, itu dilampiaskan. Jadi misal di Indonesia masih laku Fufu Fafa sama Pak Prabowo misalkan. Anggaplah Pak Fufu Fafa itu adalah Gibran. Anggaplah. Fakta bahwa sampai sekarang di muka publik Pak Prabowo dengan Gibran masih baik-baik saja, seharusnya juga menuntaskan masalah itu. Karena orangnya yang berpolemik itu sudah damai, ya sudah, apa kepentingan kita juga untuk menghujat satu sama lain gitu. Kemudian termasuk terkait juga dengan Gus Miftah. Fakta bahwa Pak penjual teh itu sudah saling memaafkan dengan Gus Miftah di ruang publik, ya, kita nggak punya metodologi untuk melihat hati mereka. Kita hanya melihat apa yang terlihat di media, apa yang terlihat di publik gitu. Fakta bahwa mereka sudah saling bercengkrama, fakta bahwa Gus Miftah sudah mendapatkan karmanya, dan fakta bahwa penjual teh itu juga sudah mendapatkan kemakmuran yang luar biasa itu. Ya sudah, kita hentikan kebencian, kemudian kita fokus membenci, mencela, tidak suka pada perbuatan-perbuatan serupa itu. Termasuk bahkan ketika perbuatan itu yang kita lakukan selama ini. Jadi kita hidup sangat tidak nyaman ketika kita hidup terus-terusan dengan kebencian. Sangat tidak nyaman ketika kita hidup terus-terusan dengan kedengkian. Itu adalah itu dilarang sama agama, itu ditentang oleh kebenaran, dan pada akhirnya itu akan menggerus intelektualitas kita. Karena kalau misalkan kita mempertahankan kebencian yang semacam itu, akhirnya kita tidak punya guru. Karena tidak mungkin ada manusia yang sempurna, tidak mungkin ada orang yang melakukan kesalahan. Setiap ada orang yang melakukan kesalahan, kemudian kita lakukan cancel culture kepada dia, lalu kepada siapa kita harus berguru? Ini saya tadi barusan mau nanggapin soal cancel culture ini. Gejala cancel culture yang juga sebenarnya ngetren di medsos ya, di fenomena medsos kan, wokeism itu. Misalnya wokeism di barat itu kan juga cancel culture ya. Jadi kalau ada sebuah peristiwa atau tindakan atau ucapan dari seseorang yang tidak disukai, terus kemudian dibenci seluruh jagat, terus orangnya ini juga di-cancel. Semuanya yang menyangkut dia itu seakan-akan nggak punya hak hidup gitu. Jadi kan harusnya nggak begitu gitu ya. Enggak, ini sebenarnya adalah sesuatu yang sangat berbahaya. Jadi membunuh karakter seseorang itu seharusnya tidak kita lakukan gitu. Tapi ini saya kira sekaligus juga mengakhiri episode pertama diskusi kita ya. Iya, kita terlalu panjang.